Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PKH. Bagaimana kabarnya Sobat PKH dimanapun berada? Semoga kita semua selalu sehat ya. Jalan-jalan ke kota santri, jangan lupa membeli batik. Meskipun masih dalam pandemi, P2K2 masih tetaplah asik. Kali ini bersama saya, Hasna, pendamping PKH Kabupaten Pekalongan, kita akan mempelajari tentang modul ekonomi sesi 1. Mengelola keuangan keluarga. Informasi yang diberikan nanti akan sangat menarik dan bermanfaat. Maka pastikan tonton videonya sampai selesai. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng agar selalu update video-video kita selanjutnya. Pada video ini, kita akan belajar cara mengelola keuangan keluarga supaya mengerti bagaimana membuat pengeluaran seimbang dengan pendapatan. Apakah Sobat PKH pernah mengalami masalah keuangan? Di mana pengeluaran keluarga seringkali lebih besar dari pendapatan. Umumnya kita menghadapi masalah serupa. Pendapatan yang tidak tentu jumlah dan waktunya. Padahal yang namanya pengeluaran selalu ada setiap hari. Sehingga kita perlu yang namanya belajar mengelola uang agar pendapatan sebulan dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Lalu bagaimana jika kita menghadapi masalah tersebut? Maka langkah yang dapat kita lakukan adalah dengan cara berhemat. Berhemat yang dimaksud adalah kita mampu membedakan pengeluaran mana saja yang termasuk ke dalam kebutuhan dan pengeluaran mana saja yang termasuk ke dalam keinginan. Kebutuhan merupakan pengeluaran yang harus dipenuhi, karena jika tidak dipenuhi maka akan mengganggu kehidupan. Sedangkan keinginan merupakan pengeluaran yang bisa ditunda. Artinya, jika tidak dipenuhi maka tidak banyak mempengaruhi kelangsungan hidup. Contoh pengeluaran yang merupakan bagian dari kebutuhan antara lain: pengeluaran untuk makan dan minum, pengeluaran untuk mandi, bayar listrik, bayar hutang, tabungan, dan lain-lain. Contoh pengeluaran yang merupakan bagian dari keinginan antara lain membeli tas baru, membeli sepatu baru, membeli rokok, uang jajan, dan lain-lain. Sobat PKH, kebutuhan dan keinginan pada masing-masing keluarga tentunya berbeda-beda, tergantung pada situasi dan kondisi masing-masing. Kebutuhan seseorang belum tentu merupakan kebutuhan bagi orang lain. Contohnya, misalnya seorang membeli lemari es untuk berjualan minuman dingin. Itu merupakan suatu kebutuhan. Namun, membeli lemari es supaya tidak kalah dari tetangga itu merupakan suatu keinginan. Supaya pengeluaran dapat seimbang dengan pendapatan, maka kita harus mengurangi, menunda, atau membatalkan pengeluaran yang termasuk keinginan. Selanjutnya, kita akan belajar menyusun anggaran bulanan keluarga untuk mengupayakan agar pengeluaran seimbang dengan pendapatan. Anggaran bulanan berisi perkiraan pendapatan dan pengeluaran. Berikut adalah contoh cara menyusun anggaran keluarga agar seimbang antara pendapatan dan pengeluaran. Bisa kita lihat bersama, Ibu Lili mengalami pengeluaran yang lebih besar daripada pendapatannya. Nah, bagaimana mengatasi masalah tersebut? Mari kita susun bersama supaya pengeluaran Ibu Lili seimbang dengan pendapatannya. Karena pengeluaran yang disusun oleh Ibu Lili melebihi dari total pendapatannya, maka ada beberapa pengeluaran yang harus dikurangi. Ingat ya, yang harus dikurangi adalah pengeluaran yang bukan merupakan kebutuhan pokok. Mari kita lihat dari tabel tersebut, yang bukan merupakan kebutuhan pokok yaitu membeli tas baru untuk Agus dan membeli rokok. Jika membeli tas baru dan membeli rokok dihilangkan, maka antara pendapatan dan pengeluaran menjadi seimbang, seperti tabel berikut ini. Berikut ini adalah contoh anggaran ketika pendapatan bertambah karena adanya bantuan. Sobat PKH, anggaran dapat berubah setiap bulannya
karena pendapatan berkurang, misalnya tidak bisa bekerja karena sakit, atau bahkan bisa bertambah, misalnya ketika saat musim panen atau menerima bantuan. Umumnya, ketika pendapatan bertambah, pengeluaran juga ikut bertambah. Ingat, selalu utamakan kebutuhan dibandingkan keinginan. Ada dua cara untuk mengendalikan pengeluaran. Yang pertama, dengan sistem catatan kas harian. Sistem catatan kas harian dilakukan dengan cara mencatat seluruh pendapatan dan pengeluaran setiap hari, kemudian mengecek saldonya secara berkala, baik harian maupun mingguan. Dari contoh pengelolaan anggaran tadi, dapat disimpulkan bahwa Ibu Lili memiliki kelebihan pendapatan pada akhir minggu sebanyak Rp7.500. Jika ada sisa pendapatan, maka kita harus menabungnya untuk kebutuhan yang belum dibayarkan atau untuk berjaga-jaga. Catatan kas harian harus dilihat setiap akhir minggu atau bulan agar tidak ada pengeluaran yang melebihi anggaran. Pengendalian yang kedua yaitu dengan cara sistem amplop. Sistem amplop dilakukan dengan cara memasukkan uang pendapatan ke dalam amplop-amplop yang sesuai dengan jenis dan jumlah pengeluaran yang telah dianggarkan. Misalnya, amplop untuk belanja, amplop untuk membayar listrik, selanjutnya amplop untuk membayar sekolah, dan tabungan dan lain-lainnya. Kunci sukses dalam mengendalikan pengeluaran harus dilakukan bersama seluruh anggota keluarga agar tujuan bersama dapat tercapai. Ingat ya Sobat PKH, bahwa pembelajaran ini akan dirasa manfaatnya jika kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pembelajaran kali ini tentang mengelola keuangan keluarga. Semoga bermanfaat untuk Sobat PKH di rumah ya. Jalan-jalan ke kota santri. Jangan lupa membeli kue putu. PKH Pekalongan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.